Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, tadi aku udah buat yang twin flames, dan kali ini untuk yang divine maskulin tadi yang divine feminine. Sorry. So, kita lihat oracle-nya, dan seperti biasa cek aja link website aku. Kenapa aku selalu bilang ini di setiap video aku, karena pasti ada aja yang komen yang gimana caranya konseling sama kakak gitu. Padahal aku sudah sering bilang gitu ya, tapi mungkin gak diperhatikan. Itulah kenapa alasan aku selalu ngomong itu. Oke, dan kita lihat oracle-nya ini spesial memang karena sekarang Saturn sedang retrograde, dan jujur aku perhatikan selama aku belajar astrologi Hindu terutama, di saat Saturn retrograde itu selalu ada dampak yang cukup besar untuk kita semua. Aku mengingat aku juga Saturn retrograde dulu itu yang paling aku ingat ya, terasa aku lulus kuliah ya waktu itu di masa-masa Saturn retrograde. Oke, dan di situ ada berapa banyak hal yang terjadi ya. So, dan tadi pembacaan kamu divine feminine itu adalah energi dimana penerimaan tentang penyatuan diri secara fisik dan juga secara batin itu berbeda, dimana kamu dengan dia sudah bersatu, memang udah satu secara spiritual, dan harus dipahami, dan itu tidak menjamin akan menjadi satu dalam fisik, karena ada jalan dan karma takdir yang mungkin gak ketemu, entah takdirnya kamu gak ketemu dengan takdirnya dia ataupun sebaliknya. So, energi itu dibuat untuk Tuhan pengen untuk kamu menerima hal itu tersebut, kasarnya sampai seburuk itu. Apakah kamu bisa menerimanya? Kalau bisa, berarti kamu mempunyai kesempatan untuk bertemu cinta yang luar biasa untuk kamu ke depannya. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Very soon. Wow, jika dia menjauh, dia nggak bicara sama kamu di Saturn retrograde, aku merasakan dia akan bicara sama kamu. Namun hati-hati, karena Saturn retrograde, dia datang mungkin dia nggak akan mengatakan dia bisa bersama dengan kamu, justru malah dia menjelaskan sekali lagi dia nggak bisa sama kamu, dan it's ya itu terhitung percuma ya. Kalau aku pribadi ngerasakannya, ya buat apa kamu datang ke hidup seseorang cuman buat menjelaskan kamu nggak bisa sama dia, kamu nggak aku nggak bisa sama kamu gitu. Untuk apa? Untuk apa dijelaskan? It's kayak it's useless. Dan jujur aku pribadi nggak terlalu suka hal yang kayak gitu. Kalau mau pergi menjauh, ya udah pergi aja, nggak perlu memberikan alasan apapun, karena kedatangan dia sih membuat kamu bisa untuk berharap lagi, dan hanya akan bikin kamu gagal move on gitu, karena kamu mengira dia datang dengan memberikan cinta yang kamu inginkan dan kalian berdua cari selama ini. Ternyata dia masih merasa kalau ada hal yang gak bisa dia satukan dengan kamu, dan ya percuma, dan akhirnya bisa membawa perpisahan lagi. Religious factors. Ini adalah energi divine maskulin yang belum memang spiritualitas, belum memahami tentang apa yang terjadi dalam hidup dia, yang memang masih mencari banyak alasan dalam hidup dia untuk membenarkan apapun yang dia cari dan dia pikirkan. Di sini memang terkesan aku akan selalu mengatakan divine maskulin itu dalam posisi yang negatif ya. Sebelum kamu menilai tersebut, kamu bisa melihat ada salah satu keyakinan atau salah satu agama di luar sana yang selalu melihat hal dari sisi negatif, yaitu agama Buddha. Dan agama Buddha negatifnya maksudnya adalah dia akan selalu melihat hidup dari sisi yang negatif. Namun justru malah membuat seorang yang berada atau berpikir percaya dalam ajaran Buddha, malah mereka tenang, baik, karena dia berusaha untuk melihat sisi negatif. Kamu tahu, kalau kamu bisa melihat sisi negatif dengan baik, artinya kamu bisa mengenali sisi positif
dengan baik, sisi baik dengan lebih baik lagi. Tapi kalau hal negatif kamu hindari, kamu jauhi, kamu nggak akan mengenali hal yang baik datang nanti. Nanti kamu kiranya sama aja. Jadi memang hal negatif itu harus terjadi. Dan kamu tahu energi divine masculine itu adalah energi twin flames adalah energi positif dan negatif. Dan siapakah yang negatif di sini? Divine feminine. Divine feminine adalah energi seseorang yang memiliki sisi negatif. Divine masculine sisi positif. Ya, sisi negatif ya akan selalu cenderung ya membandingkan diri dia dengan energi positif. Itulah kenapa dia membutuhkan divine feminine. Pasti di awal-awal sangat membutuhkan divine masculine sebagai bagian dari dalam hidupnya dia. Tanpa dia menyadari, dia bisa berdiri sendiri. Dan dia nggak menyadari kalau dialah yang juga ada sisi negatif di dalamnya, namun ngerasa divine masculine yang negatif. Dan jika divine masculine pun dikatakan negatif, dia mungkin nggak akan terima. Ya karena apa? Karena energi yang sesimpel itu aja masih kamu nggak pahami, dan dengan hal kecil aja kamu tertrigger, hal yang cuma kata negatif itu kamu buat kamu marah, emosi, ya nggak baik dong ya. Dan ini yang aku suka banget saat aku belajar beranjak dewasa adalah saat aku suka baca buku ya dari kecil. Sekarang aku bacanya di ebook, dimana ada salah satu, aku lupa buku apa, itu bagus banget, yang dia menyatakan, dia ngajarin aku adalah kita tidak perlu melihat sesuatu yang negatif dengan cara yang negatif. Itu benar-benar blow my mind. Itu buat aku berpikir, oh iya ya begitu. Kita melihat sesuatu yang negatif itu nggak harus negatif gitu, dengan cara yang negatif. Kita bisa melihatnya dengan cara positif. Ini yang aku lakukan, ini yang aku jalani dalam hidup. Dan jika kita bisa menjalannya dengan baik, kamu akan melihat sisi baik dan sisi positif dalam diri kamu, hidup kamu sendiri. Ya, jadi memang di sini belajarlah untuk melihat apapun yang dilakukan divine masculine. Ya, lihatlah dari sisi yang positif. Dalam artian, mau hal itu negatif, pilihlah dengan cara yang menilai dengan cara positif. Oh, dia memilih ini karena dia manusia biasa, dia juga punya ketakutan, trauma dia sendiri, dia nggak mampu bersama dengan aku, ya udah itu pilihan hidupnya dia bisa memilih apapun. Dan begitu juga aku bisa memilih apapun dalam hidup tuh. Aku nggak akan menuntut dia, memaksakan dia juga. Kita jalan sebaik-baiknya diri kita, hidup kita. Kalau dia ngerasa nggak mampu, kenapa aku harus memaksa diri aku juga untuk mampu? Ingat, hubungan itu harus dua pihak. Kalau kamu ngerasa enggak kok kita bisa kak, tapi dianya enggak, jangan masukkan diri kamu ke dalam format bunuh diri ya, karena kamu akan bunuh diri ke depannya, karena kamu berusaha keras, dianya enggak. Oke, jadi pahami lagi, lihat apapun negatif itu enggak dengan buruk, dengan negatif. Kita memang diajarin kayak kalau kita ngeliat sesuatu yang kotor, jorok gitu, kayak ih jorok gitu. No, kita nggak perlu kayak gitu. Aku sendiri pribadi kalau ngeliat yang kotor, ya udah itu kotor, ya udah bersihkan gitu. Dan kotoran itu nggak akan pernah bersih hanya karena kita kita nggak bersihkan apapun, kita nggak melakukan tindakan apapun. Mau kita jijik atau gimana pun ya tetap kita harus bersihkan. Jadi ini dengan cara pandang kita melihat sesuatu yang negatif itu tadi. Ya. Dan jujur aku udah praktekkan ini lama sekali ya, jauh sebelum aku mengenal tarot, dan ini buat hidup aku memang terkesannya ya. Aku selalu melihat sesuatu memang dari hal yang negatif. Tapi malah akhirnya aku sangat embrace, sangat menilai, sangat merangkul apa itu energi positif dalam hidup aku, karena aku udah menyiapkan diri aku dalam posisi yang negatif. Jadi saat posisi yang baik, aku enjoy aja karena aku tahu gitu.
di dalam posisi buruk apapun aku bisa, apalagi situasi yang baik kayak gini. Oke, so kenapa dia meninggalkan kamu, dia akan menjelaskannya sendiri ke kamu nanti. Oke, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Ya, bye bye.